Ya, salam untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan satu tanggapan teologis kepada rekan kita dan dia adalah Elia Miron. Lagi-lagi, Bapak Ibu, saudara-saudara, Elia Miron, saya harus mengapresiasi rekan saya ini atau rekan sesama pekerja Kristus. Saya berkatakan kepada kita semua bahwa Elia Miron ini adalah satu sosok anak muda yang benar-benar kita harus apresiasi kepada dia karena dia membuat satu pertentangan, membuat satu counter attack kepada rekan-rekan kita yang beda agama, yang Muslim, dan di situ menunjukkan bahwa dia mempertanggungjawabkan imannya terhadap mereka-mereka yang bertanya kepada dia atau mereka-mereka yang mencoba membicarakan tentang iman kita dalam hal tidak benar atau dalam hal tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, kita harus apresiasi anak muda ini, rekan kita ini, Elia Miron, benar. Tetapi dalam hal tertentu, saya katakan bahwa Elia Miron ini dia salah kaprah atau dia salah memahami tentang ayat-ayat, secara khusus ayat-ayat tentang kematian orang yang percaya, mereka akan kemana, dan kisah tentang Abraham dan Lazarus dan juga orang yang kaya itu sebenarnya ada di mana. Nah, inilah yang sebenarnya salah kaprah oleh Elia Miron atau salah menginterpretasi ayat-ayat tersebut. Nah, dan juga kepada para pengikut, para pendengar setianya Elia Miron, para subscribernya Elia Miron, saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa sesuatu yang salah kita harus nyatakan salah, sesuatu yang benar kita harus nyatakan benar, dan itu pun Alkitab katakan selebihnya adalah dari si jahat. Apa yang benar kita nyatakan benar, dan apa yang salah kita nyatakan salah, selebihnya dari si jahat. Nah, perhatikan, soal kebenaran itu tidak bergantung kepada perasaan kita. Soal kebenaran tidak bergantung kepada siapa yang kita suka. Tidak seperti itu. Kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran dibela atau tidak bela pun dia akan berdiri sebagai kebenaran. Artinya begini, kebenaran itu tidak bergantung kepada mood kita, tidak bergantung kepada siapa yang kita sukai, siapa yang kita ikuti, tidak. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Meskipun orang yang kita ikuti, orang yang kita senangi, orang yang kita sukai, dia memberikan satu pemahaman yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita harus nyatakan dia salah. Jangan karena dia adalah orang yang kita agungkan, dia adalah orang yang kita sukai, orang yang kita senangi, dia adalah guru saya, lalu saya tetap percaya dia meskipun dia salah. Nah, ini yang perlu teman-teman audiens atau subscribernya, pengikutnya Elia Miron, Anda harus tahu ini ya. Soal kebenaran tidak bergantung kepada siapa yang Anda sukai. Dan lagi, ketika ada yang memberikan penjelasan kepada apa yang Elia Miron katakan, jangan Anda menghujat orangnya, atau jangan Anda berkata bahwa oh, tidak usah lagi memberikan jawaban Anda kepada Elia Miron karena itu menunjukkan bahwa Anda ini iri atau Anda ini merasa diri paling benar. Oh, tidak. Kebenaran bukan soal itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Kebenaran tetaplah kebenaran. Bahkan ada juga yang saya melihat komentar-komentar teman-teman di dalam video tersebut, video Elia Miron ketika dia mengajari para hamba-hamba Tuhan. Ada komentar teman-teman yang di sana mereka berkata bahwa itu hanyalah menunjukkan bahwa orang itu benar. Itu hanyalah iri hati. Tidak seperti itu, teman-teman. Kebenaran tetaplah kebenaran. Mereka yang salah dalam menginterpretasi kebenaran tetap salah. Jangan karena kita senangi dengan orang tersebut lalu kita pukul rata. Oh, dia mau salah, dia mau benar, atau dia mau salah semuanya juga, tetap dia adalah orang yang benar. Nah, ini irasional. Dan juga saya mau katakan bahwa ketika ada seseorang yang berdiri di depan dalam hal memberikan satu pengajaran, saya sarankan kepada orang tersebut untuk mengikuti satu pembelajaran yang formal. Saya sarankan, bahkan saya haruskan, memang saya tidak siapa-siapa, tapi saran yang mengikat, yang mengharuskan, mewajibkan orang itu mau tidak mau, dia harus belajar secara formal. Kenapa? Elia Miron di sisi lain ketika dia menjabarkan satu konsep, dia menjabarkan satu pemaparannya, dia mungkin benar. Tetapi di sisi lain dia bisa salah. Kenapa? Karena dia tidak duduk di bangku pendidikan secara formal, sehingga tidak mendapatkan satu
pemahaman yang komprehensif. Dia tidak mendapatkan satu cakrawala berpikir yang sistematik. Nah, kalau kita masuk di dalam sekolah formal atau dalam hal ini adalah STT atau apapun itu yang berhubungan dengan Alkitab atau yang berhubungan dengan kitab suci dalam tanda kutip kitabnya orang Kristen. Nah, berarti di sini saya mau katakan kepada kita semua bahwa Elia Miron dia harus masuk di dalam pembelajaran yang formal. Saya tidak tahu latar belakang Elia Miron seperti apa, tetapi saya mencoba mencarinya, namun tidak begitu terang ditampilkan di internet. Tapi begini, saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa seseorang yang mau berdiri di depan dalam hal memberikan penjelasan soal kitab suci, dia harus orang yang terdidik. Dia harus orang yang belajar di bangku pendidikan. Kenapa? Mungkin di satu pemaparan dia benar, tapi dia tidak mungkin benar secara keseluruhan di dalam satu kemajemukan konsep. Nah, inilah yang perlu disadari oleh pengikut-pengikut Elia Miron. Nah, ini yang tidak diketahui oleh teman-teman semua. Jangan terlalu menyombongkan diri untuk tidak mau masuk di dalam pembelajaran formal. Adalah yang berkata bahwa saya tidak perlu masuk di dalam dunia pendidikan, saya belajar sendiri juga bisa. Nah, ini yang salah. Ini yang salah di dalam dunia akademik. Bagaimana mungkin orang yang tidak bersekolah, orang yang tidak pernah belajar dalam lingkungan formal, dan dia membicarakan tentang topik yang ada di dalam lingkungan formal itu? Tidak bakalan mungkin. Itu dalam akademik itu sesuatu yang irasional. Bahkan ada lagi yang berkata bahwa orang yang bersekolah itu salah. Orang yang kuliah S1 sampai S3 itu pemahamannya salah. Bagaimana mungkin demikian? Logikanya adalah ketika kita yang tidak belajar, kita mengatakan orang yang belajar di situ salah. Lebih-lebih salah kitanya. Kenapa? Orang yang belajar aja kita bisa bilang dia salah, apalagi kita yang tidak belajar di situ. Lebih-lebih kita yang salah. Harusnya begitu. Nah, kenapa harus belajar di dalam dunia formal? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang rasanya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang sudah diketahui oleh banyak orang yang tidak perlu dijawab juga orang tahu. Nah, kenapa kita harus perlu ada di dalam dunia pendidikan secara khusus ketika kita membicarakan tentang teologi? Dia harus ada di dalam dunia pendidikan, STT dan setara dengan itu. Kenapa? Karena di dalam kuliah secara formal itu ada silabus, itu ada satu kurikulum yang benar-benar berdiri secara rapi, terstruktur, dan tersistematik. Kenapa saya berkata begitu? Karena orang yang tidak belajar dalam dunia formal, dia langsung saja. Contoh, ketika dia ingin membahas kristologi, dia langsung pelajari kristologi. Dia baca jurnal atau dia buka di internet tentang kristologi. Tetapi dia hanya paham di situ saja. Nah, berbicara tentang teologis itu adalah berbicara tentang satu pemahaman yang global, ya. Pemahaman yang global, baik itu dari sudut Allah, itu dari sudut Alkitab, itu dari sudut teologi sistematika, teologi biblikal, itu harus menyeluruh, harus komprehensif. Nah, Elia Miron itu yang tadi saya katakan, dia bisa saja paham di satu topik, tapi di topik yang lain belum tentu dia paham. Itulah sebabnya perlulah belajar, karena di dalam dunia pendidikan itu terstruktur, tersistematik. Awalnya harus mulai dengan teologi dasar, lalu naik sedikit sama ke semester berikut, dia naik tingkatnya, dia mulai masuk ke bagian-bagian doktrinal, atau kapan dia masuk ke dogmatika. Itu terstruktur di dalam perkuliahan sekolah teologi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa jangan pernah anti dengan yang namanya masuk ke dalam dunia pendidikan pembelajaran. Jangan pernah berkata bahwa saya bisa belajar dengan sendiri tanpa masuk ke dalam pembelajaran formal. Itu bullshit. Sebab kalau kita masuk di dalam dunia akademika, tidak seperti itu. Orang itu ketika berbicara tentang satu konsep, dia harus bersekolah. Dia tidak bisa tidak bersekolah, karena irasional dengan konsep, dengan paham tersebut. Nah, inilah yang saya mau katakan. Sehingga kita mendapatkan satu runutan pemahaman yang kompleks, yang baik, yang sistematik. Nah, saya melihat Elia Miron ini, dia mungkin di sisi lain dia baik, tapi ketika dia berbicara tentang kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Abraham, Lazarus, dan orang percaya, itu dia salah menginterpretasi kisah itu.
sehingga salah kaprah, salah menyebutkannya, salah mengaplikasikan di dalam kehidupannya, salah paham. Nah, inilah yang logical fallacy yang terjadi di dalam Elia Miron. Nah, kita harus berkata seperti itu. Kenapa? Karena memang benar dia salah, menginterpretasi peristiwa itu, kisah itu. Lagi, Elia pun salah di dalam mengatakan tentang kemana orang percaya setelah kematian. Elia berkata bahwa tertahan di udara. Nah, ini yang nanti kita akan lihat. Dan mari kita simak video berikut. Tartarus itu sebenarnya udah jelas ya. Ketika orang kaya itu meninggal, dia itu pergi ke alam maut yang namanya Tartarus. Sedangkan kalau si Lazarus itu sebagai orang percaya, dia itu pergi ke pangkuannya Abraham, yaitu Firdaus. Nah, misalnya kalau saya meninggal, tubuh saya akan membusuk di dunia ini, tapi roh dan jiwa saya itu akan dituntun oleh malaikat melewati udara ini, langit ini sampai ke Firdaus. Jadi jangan berpikir ketika kamu mati, gitu, set langsung ke surga atau langsung ke neraka. Enggak, jangan keenakan. Melewati dulu. Makanya Rasul Paulus berkata, lawan kita roh-roh yang ada di udara. Ketika dia tidak punya Mesias, ketika dia tidak percaya Yesus, maka rohnya akan tertahan di udara ini. Karena setan-setan itu akan melucuti dia dan menggugat dia akan dosanya. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, bingung dia mau kemana. Itulah neraka bagi dia. Itulah alam maut itu bagi dia, Tartarus itu, Tartaru kalau dalam bahasa Yunani. Sedangkan kalau dia percaya Yesus, ada malaikat yang menuntun rohnya kepada Firdaus. Dan itu pun selama perjalanannya ke Firdaus, perbuatan baiknya itu akan mengikuti dia. Dan dosa-dosanya itu akan menuntut dia selama perjalanannya ke Firdaus. Jadi nggak ada yang instan. Makanya kita perlu berbuat baik. Karena itu menyertai kita. Bukan berbuat baik agar kita masuk surga, ya enggak. Kita sudah pasti ke sana. Tetapi lama atau cepatnya itu tergantung apa yang kamu lakukan. Ya, kita sudah mendengar video dari Elia Miron, bagaimana dia berkata tentang keberadaan orang yang mati di dalam Kristus dan orang yang tidak mati di dalam Kristus. Nah, di sini saya akan membahas itu terlebih dahulu. Sesuai dengan apa yang Elia Miron katakan, bahwa orang yang mati itu mereka rohnya tertahan di udara. Nah, saya mau mengatakan bahwa ini sebenarnya satu pemahaman yang salah. Tidak demikian. Dan di situ Elia Miron berkata bahwa orang yang mati itu dia tertahan di udara, tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka. Artinya semua yang mati mereka akan tertahan di udara. Mereka bingung mau kemana. Itu kata Elia Miron. Dan di udara situlah mereka dilucuti ya, dosa mereka, apa yang mereka perbuat. Bahkan Elia Miron mengsangkut pautkannya dengan apa yang Paulus katakan soal peperangan kita melawan darah dan daging. Nah, itu sebenarnya beda konteks. Nah, inilah yang perlu kita pahami, konteksnya bicara apa. Ini saya melihat banyak kegagalan-kegagalan di dalam orang yang membicarakan tentang Alkitab. Mereka lupa bahwa ada konteks. Ada konteksnya yang kenapa ayat itu keluar, dan ayat ini kenapa bisa ada di dalam satu kalimat yang begitu panjang, dan ayat ini berada karena apa, ya. Itu kita harus melihat semua sudut. Nah, inilah hermeneutika, bagaimana kita menginterpretasi kitab suci atau Alkitab. Saya rasa semua pun demikian. Kita harus melihat konteks pada saat itu apa. Kalau kita mau konsisten, konteks orang percaya yang ketika mati, atau orang yang tidak percaya ketika mati, atau manusia yang matilah, mereka yang mati, mereka akan tertahan di udara. Ini tidak ada landasan Alkitabnya. Ini tidak ada ayat yang membicarakan tentang hal tersebut. Tidak ada ayat itu. Yang ada, kita harus membedakan antara kematian orang Israel, orang yang tidak percaya, dan orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita meneliti Alkitab dengan konsisten, maka kita akan mendapatkan bahwa ternyata adanya satu perbedaan antara orang yang mati tidak di dalam Kristus, orang Israel, dan orang percaya. Ini yang perlu kita bedakan kalau kita mau fair-fairan, kalau kita mau konsisten dengan apa yang Alkitab bicarakan. Setidaknya saya mau katakan bahwa di dalam perjanjian lama, selalu ketika ada yang mati, siapapun itu, ada yang mati baik dia di dalam Allah, dia sudah percaya atau dia belum percaya. Perjanjian lama, mereka yang mati selalu Alkitab kita berkata bahwa mereka akan pergi ke alam maut. Mereka akan pergi ke alam maut. Berbeda dengan perjanjian baru. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah gereja atau orang percaya.
Karena di dalam perjanjian baru pun sebelum ada gereja, mereka pun adalah orang yang tidak percaya Kristus. Maksud saya gereja itu adalah orang yang percaya kepada sosok Kristus, Yesus Kristus ya. Nah, inilah yang harus kita bedakan. Kalau di dalam perjanjian baru atau gereja orang percaya, selalu ketika mereka mati, mereka yang mati di dalam Kristus, Alkitab kita berkata bahwa mereka akan pergi bersama dengan Kristus. Ini yang perlu kita cermati. Makanya ada bedanya orang yang mati di dalam perjanjian lama dan orang yang mati dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ini saya maksudkan orang yang percaya atau gereja. Ada perbedaannya. Saya sudah katakan dari tadi bahwa perjanjian lama ketika ada yang mati, ketika ada yang meninggal, siapapun itu, mau dia percaya atau tidak percaya, selalu Alkitab berkata bahwa dia akan pergi ke dalam dunia orang mati. Dia akan pergi ke alam maut. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru atau gereja. Ketika orang percaya gereja, ketika mereka mati di dalam perjanjian baru, baik apa yang Yesus katakan, baik itu apa yang Paulus katakan dan para rasul katakan, bahwa mereka yang mati, mereka langsung bersama-sama dengan Kristus. Paulus berbicara di dalam Filipi pasal 1, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Lalu dilanjutkan lagi di dalam, maksudnya di dalam 2 Korintus pasal 5. Di situ Paulus berkata bahwa aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, menetap kepada Kristus. Aku ingin beralih dari tubuh ini, dan ketika aku beralih, aku menetap bersama dengan Kristus. Artinya apa? Kristus berada di mana? Kalau kita percaya Kristus berada di sorga, maka orang percaya di dalam Kristus mati langsung menetap bersama dengan Kristus. Dalam artian dia ada di sorga. Orang yang mati di dalam Kristus. Nah, ini yang kita tidak mengerti. Makanya Paulus di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus itu juga, dan juga di dalam Tesalonika, ya, 1 Tesalonika. Di situ Paulus berkata bahwa hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Kenapa? Karena jemaat Tuhan seringkali ditakut-takutkan dengan ayat-ayat yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab bicarakan, sehingga itu membuat down, membuat turun iman orang percaya, tidak bertumbuh. Akhirnya banyak yang berkata bahwa oh, percuma saja mengikut Kristus. Nah, ini yang harusnya kita mengerti. Ada beberapa ayat yang Paulus katakan bahwa ketika orang yang percaya itu mati di dalam Kristus, dalam hal ini gereja, ya, pergi menetap bersama dengan Kristus, itu present, aktif, ya, langsung ketika dia mati, dia langsung menetap bersama dengan Kristus. Ini yang Paulus katakan. Kalau menetap bersama dengan Kristus, berarti dia di mana? Artinya bahwa Kristus di mana, dia pun berada di situ. Orang yang mati dalam Kristus itu. Nah, kalau Kristus berada di sorga, maka orang yang percaya itu, ketika dia mati, dia bersama dengan Kristus di dalam sorga. Inilah yang harus kita pelajari, inilah yang harus kita mengerti. Nah, lagi saya mengatakan kepada Elia Miron, itulah perlunya kita dididik secara formal, sehingga kita mendapatkan satu wawasan yang secara komprehensif, wawasan yang kompleks, wawasan yang sistematika. Ayub berkata di dalam tulisannya, di dalam Ayub pasal 17 ayat 16, dia berkata bahwa keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ini membicarakan tentang kematian, dan ketika mati mereka akan turun tenggelam ke dalam dunia orang mati. Ayub itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tahu Allah. Tapi Ayub tidak tahu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus jauh sesudah Ayub. Tapi Ayub adalah orang yang percaya, orang yang saleh, Alkitab katakan. Tapi dia berkata, kami akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Ketika mati, mereka akan turun ke dalam dunia orang mati. Inilah yang perlu kita telusuri. Dan dunia orang mati itu adalah Hades, Sheol, dunia orang mati, ya, alam maut. Itu orang perjanjian lama. Nah, sekarang di perjanjian baru, terlalu banyak ayat yang membicarakan itu. Filipi pasal 1 ayat 23. Aku desak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini satu pernyataan Paulus yang ketika dia pergi mati, maka dia bersama-sama dengan Kristus. Ini kalau kita melihat tensisnya adalah satu hal yang langsung ketika orang mati, dia langsung pergi bersama-sama, diam dengan Kristus. Ini iman Paulus. Paulus mengajarkan itu. Diam bersama-sama dengan Kristus. Lalu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8, di situ Paulus berkata begini.
Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini, artinya mati, beralih dari tubuh ini, untuk menetap pada Tuhan. Ini koheren dengan apa yang Paulus katakan di dalam Filipi. Paulus tahu benar, dia tidak takut mati. Kenapa? Karena ketika mati, orang yang percaya kepada Kristus, mereka menetap bersama dengan Kristus, mereka bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, Kristus berada di mana? Di sorga. Maka orang yang percaya kepada Kristus ketika mati, mereka bersama dengan Kristus di sorga. Sekejap itu dilihat dari mana? Dari tensis Yunaninya. Aktif, present, ketika mereka mati beralih dari tubuh ini, mereka menetap bersama dengan Kristus. Ini doktrin orang yang percaya kepada Kristus. Maka tadi saya katakan bahwa berbeda dengan perjanjian lama dan berbeda dengan perjanjian baru, orang yang mati, keberadaan orang yang mati. Dalam hal ini, gereja dengan perjanjian lama atau gereja dengan Israel. Inilah yang perlu kita tahu di dalam apa yang Alkitab bicarakan tentang keberadaan orang yang mati di dalam Kristus dengan orang yang mati tidak di dalam Kristus. Lagi, kata Elia Miron tentang kisah Abraham, orang kaya, dan Lazarus. Di situ Elia Miron berkata bahwa dia berada di Tartarus, orang kaya itu. Perhatikan, ini salah. Elia Miron kalau baca tentang bahasa aslinya, tidak ada Tartarus di situ. Tidak ada Tartarus. Ya. Yang ada adalah Seol. Mereka itu berada di Seol, dunia orang mati, tempat persinggahan sebelum adanya gereja. Dan kita tahu gereja bukan ada di dalam Lukas itu, ya, di dalam kisah itu. Gereja muncul di dalam kisah para rasul. Nah, artinya bahwa itu tidak berbicara tentang Tartarus. Kalau kita lihat bahasa aslinya bukan Tartarus, ya. Itu dunia orang mati, Seol, Hades. Inilah yang saya katakan bahwa Elia Miron salah kaprah. Elia Miron salah menginterpretasi Alkitab. Ini salah. Maka dia salah dalam penyampaiannya, pengajarannya kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di video tadi. Bagaimana dengan pendapat kita? Janganlah kita berkata bahwa tidak usahlah menyanggap statement Elia. Tidak bisa seperti itu, karena Elia Miron membicarakan semuanya itu di publik. Maka kita yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita harus berkata demikian juga kepada Elia Miron melalui publik, biar tidak menyesatkan. Nah, inilah saya mengatakan kepada kita semua agar kita pun mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Dan pesan saya kepada kita semua secara khusus Elia Miron, pentingnya belajar secara formal. Penting sekali belajar secara formal. Jangan kita anti, bahkan jangan kita sombong atau meninggikan diri. Tidak perlu saya belajar lagi di dalam dunia teologi, tidak perlu saya masuk sekolah STT. Belajar secara formal, saya bisa belajar sendiri di dalam internet, ataupun belajar melalui jurnal, PDF, ataupun ada yang lebih rohani, Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Bullshit semua. Lingkungan akademik, ketika Anda berbicara tentang satu konsep, Anda harus matang di dalam konsep itu. Dan ketika Anda berbicara tentang konsep itu, jangan Anda menabrak konsep-konsep yang lain. Karena ingat, Alkitab kita, kitab suci, konsep-konsep itu saling berkesinambungan. Maka kalau kita belajar di dalam dunia teologi, ada yang namanya teologi sistematika. Itu kita belajar, maka kita akan mengetahui secara komprehensif. Tidak ada saling tabrak-menabrak antara ayat yang satu dengan ayat yang satu. Itulah pentingnya kita belajar secara formal. Rendahkanlah diri kita di bawah Tuhan, di bawah tuntunan Roh Kudus, dan masuk di dalam dunia akademik, belajar formal, sehingga kita dapat mengerti. Kenapa saya berkata demikian? Karena Yesus mendidik murid-murid itu pun belajar secara formal, meskipun tidak ada wadah yang mewadahi itu, tetapi polanya diadopsi oleh dunia akademik atau pendidikan formal. Seperti apa itu? Polanya adalah Yesus panggil murid mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka, para rasul meninggalkan keluarga mereka. Mereka ada mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, dan Yesus mengajari mereka. Dikatakan oleh Alkitab kita 3,5 tahun. 3,5 tahun ketika kita setarakan dengan pembelajaran sekarang, maka itu kurang lebih S1. Maka di akhir pembelajaran itu baru ada pengutusan, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti pelajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Mari jangan anti dengan sekolah teologi, jangan anti dengan belajar formal. Tundukkan diri kita
rendahkanlah diri kita, jangan sombong, dan kita belajar secara formal. Thank you, kiranya bermanfaat untuk kita semua. God bless.